الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Tapi kita nikmati jamaah sekalian, hidup dengan apa adanya. Karena umur kita ini sangat singkat, sangat padat, cepat. Hari ini kita bisa bersama-sama bertemu, tapi belum tentu besok bertemu. Nikmati hidupmu jamaah sekalian. Jangan anda bikin diri stres. Allah tidak senang kalau kita susah. Allah tidak senang kalau kita stres. Allah tidak pernah susahin hamba. Tapi sayang sekali hamba maksa diri mau hidup susah. Jangan ada yang merasa mengapa Allah uji saya. Allah tidak pernah mau uji kita. Kalau Allah uji kita berarti Allah berikan tanda supaya kita sadar ada kesalahan. Ada salah apa? Pasti ada satu kali kita ketiduran salat subuh. Bagaimana kalau berkali-kali? Ada pernah sekali tambah kita sadar dan tambah sengaja kita nyakitin perasaan ibu. Kita lupa. Ada sebuah ucapan. Itulah manfaatnya muhasabah. Saya senang ketika muhasabah sama istri kita berdua. Setiap 1 minggu 1 kali. Apa kesalahan saya selama seminggu? Dan apa kesalahan kamu selama seminggu? Tahu enggak jamaah sekalian, salah satu yang membuat saya terkejut dan kaget, disampaikan sama istri. Kadang kita ngobrol biasa bicara, ternyata ada ucapan-ucapan yang buat sedikit tersinggung hati istri saya. Padahal saya tidak ada niat untuk menyakiti. Cuman inilah manfaatnya muhasabah yang membuat saya lain kali tidak mengucapkan kata-kata yang menyakiti perasaan istri saya. Allah tidak pernah mau membuat hamba susah. Allah memberikan semua supaya kita senang, bahagia dunia, bahagia akhirat. Allah tidak harap kita sengsara dunia. Allah tidak harap kita susah di dunia. Allah tidak harap kita diuji terus, tidak. Cuman itulah perbuatan tangan kita, kesalahan kita, kurang bersyukur. Padahal kita bisa menjadi orang yang bersyukur dengan apa adanya. Alhamdulillah tidur di rumah walaupun sederhana 1 kamar jauh nikmat daripada orang tidur di bawah jembatan. Orang tidur di bawah jembatan jauh lebih nikmat daripada orang yang tidak bisa tidur harus disuntik. Pernah enggak dengar berita orang yang mau tidur disuntik? Pernah enggak? Bapak ibu kalau tidur disuntik enggak? Enggak kan? Bismillah, bismikallahumma amutu wa ahya, baca ayat al-kursi, udah tidur. Betul? Tapi ada orang yang enggak bisa tidur harus disuntik obat supaya dia bisa tidur. Agar kita bisa merasakan nikmatan yang Allah berikan, walaupun nikmat itu sederhana dan sedikit, kita ingat orang lain yang tidak punya apa-apa. Jangan kita melihat orang yang punya banyak. Kalau sudah punya mobil, jangan lihat mobil yang lebih mewah, tapi lihat orang yang masih punya motor. Supaya mobil yang kita punya, Masya Allah, nampaknya kaya raya saya. Walaupun sehari mobil bisa jalan, sehari didorong, tapi namanya Alhamdulillah ada mobil.
Ada satu cerita, ada orang punya mobil mewah, pas berhenti di lampu merah. Di sampingnya ada mobil cukup mewah tapi beda model. Misal mobil Mercy sama BMW, bagusan mana? Sama-sama bagus ya. Orang yang bawa BMW melihat Mercy pas lampu merah. Aduh, dari dulu cita-cita saya punya Mercy, tapi dapat BMW. Di samping BMW ada lagi mobil Kijang, Innova. Subhanallah, mobil BMW ini luar biasa. Kapan saya bisa punya BMW? Di samping Innova ada Avanza. Ya Allah, kalau mobil Innova terbaru beda luar biasa. Kapan ya saya bisa lapas mobil Avanza itu? Pas di samping Avanza ada orang naik motor. Ya Allah, kapan bisa punya Avanza? Yang di samping bawa motor, ada bawa sepeda. Aku udah saya tua-tua, begal setiap hari naik sepeda. Kapan bisa punya sepeda motor biar cepat selap-selip? Pas di lampu merah tersebut ada orang jalan kaki. Subhanallah, sepeda tadi itu bagus, kayaknya tidak berapa harga. Mimpinya cuma sepeda. Pas orang lagi jalan, di pinggir jalan ada sebuah rumah. Dari jendela rumah ada orang cacat, dia pakai kursi roda. Dia membayangkan orang yang lagi jalan, ya Allah, kapan saya bisa sehat supaya bisa jalan? Sudah faham Bapak Ibu? Yang punya BMW minta Mercy, yang punya Innova minta BMW, yang punya Avanza minta Innova, yang punya motor minta Avanza, yang punya sepeda minta motor, yang jalan kaki minta sepeda, yang tidak jalan sama sekali karena lumpuh atau sakit atau cacat kakinya, dia minta, tidak minta apa-apa, hanya minta supaya bisa jalan. Itu menunjukkan apa jamaah sekalian? Kita kurang bersyukur. Padahal sederhana, apa adanya. Jamaah sekalian, sempat nggak nonton di YouTube atau di TV Kehilangan Mobil Saya? Nonton ya? Ya Allah, setiap hari ditelepon jamaah. Apa? Udah ketemu mobilnya belum? Mobil apa? Aku aja lupa. Dapat berpikir. Cuma luar biasa pikiran jamaah semua. Telepon, WhatsApp, nanyain setiap hari. Pas saya tadi dari bandara ketemu orang, begitu salaman, subhanallah, saya suka nonton di TV pas hilang mobilnya. Pas hilang mobilnya. Udah bertahun-tahun di TV, kok pas nonton pas hilang mobilnya. Udah ketemu mobil gak? Tadi malam jam 1 saya tiba dari Jordan. Hampir jadwal Semarang gak jadi. Cuma saya diinfokan sama tim sudah sampai duluan. Kasihan jemaah udah ramai. Udahlah terbang lagi.
Jadi tiba jam 1 sampai rumah jam 2, terbang lagi jam 5. Udah siap-siap ke bandara. Jadi belum istirahat cukup. Tapi kita nikmati jamaah sekalian, hidup dengan apa adanya. Bapak Ibu, salah satu nikmat yang kita belum sadari adalah nikmat beramal saleh. Bu, Ibu datang jauh-jauh kan? Ada yang naik mobil, ada yang naik motor, ada yang jalan kaki, ada yang angkot. Betul kan? Buat apa datang? Hah? Buat apa? Mau ngaji, mau belajar. Terus habis belajar ngapain? Diamalkan. Semestinya diamalkan. Terus selama ini ngapain? Diamalkan enggak? Ya kadang-kadang. Insya Allah diamalkan ya. Bapak Ibu datang jauh-jauh menghadiri majlis supaya sama-sama belajar, itu namanya beramal salih. Beramal itu beramal salih, tidak semua semudah bisa mengamalkan. Itu sendiri Anda bisa beramal salih karena Allah memberikan kemudahan. Ada seorang jamaah di salah satu daerah di Kalimantan Timur. Setiap hari tanya jawab, WhatsApp. Begitu dia tahu berita saya mau datang ke daerahnya, beda tempatnya dia ke masjid pas acara paling 30 menit. Dan dia sudah menyediakan diri untuk menghadiri acara. Dan ada niat mau bertemu langsung sama saya. Saya bilang insya Allah siap, nanti kita ketemu. Pas hari H dah bisa datang. Sampai selesai acara, sampai saya pulang, sampai dia teleponan, nangis minta saya tunggu di bandara. Saya tunggu di bandara, belum juga ketemu. Sampai saya terbang pulang. Padahal barangkali posisi dia dibanding jamaah lain, dia cukup dekat. Tinggalin urusan sebentar, datang bertemu pulang. Tapi Allah belum mengizinkan. Jadi posisi Bapak Ibu menghadiri majlis ta'lim bukan soal mampu, bukan soal ada yang dekat ada yang jauh, tapi bersoalannya siapa di antara kita yang diberikan oleh Allah karunia taufik, hidayah. Itu sendiri merubah nikmat dan amal saleh. Itu yang wajib jamaah sekalian ingat. Kita bisa beramal saleh karena Allah menganugerahkan kemampuan untuk beramal saleh. Silahkan pergi ke kuburan. Kalau boleh kita berbicara dengan mereka yang ada di kubur, dan mereka bisa jawab apa pertanyaan kita kepada mereka. Apakah ada yang diinginkan? Pasti mereka menjawab, kami ingin kembali ke dunia
supaya bisa beramal soleh. Tapi kira-kira bisa nggak mereka kembali? Itu sendiri Bapak Ibu sudah mempunyai nikmat yang luar biasa. Bagi orang yang sudah wafat tidak bisa. Syukur-syukur kalau mereka mendapatkan berkah doa kita untuk mereka. Kita mendoakan mereka yang sudah wafat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup maupun yang telah wafat. Kita doakan. Tapi mereka beramal tidak bisa. Siapa yang bisa beramal? Jamaah sekalian yang masih ada, yang masih hidup.